kehadirannya rekan-rekan media pada sore hari ini. Kita akan melakukan konferensi pers terkait dengan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada proses pengajuan izin usaha pertambangan di wilayah Kabupaten Tabalong pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan. Yang mana hal ini berdasarkan surat perintah penyidikan nomor print 03-FD.1-5-05-2026 tanggal 11 Mei 2026. Bahwa pada hari ini, hari Senin tanggal 8 Juni 2026, bertempat di bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, telah dilaksanakan ekspos penetapan tersangka dalam penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada proses pengajuan izin usaha pertambangan di wilayah Kabupaten Tabalong pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023 sampai dengan tahun 2025. Yang dalam hal ini setelah mempertimbangkan kecukupan alat bukti yang diperoleh, akhirnya menetapkan satu orang tersangka dengan inisial HPW yang merupakan pegawai negeri yang pada kejadian bertindak selaku evaluator pada seksi pengusahaan bidang pertambangan mineral dan batu bara. Selanjutnya dari hasil ekspos bersama pimpinan tim penyidik kemudian melaksanakan kegiatan penyidikan berupa tindakan penggeledahan ke 3 tempat, yakni yang pertama adalah kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan, yang kedua rumah kediaman pribadi tersangka HPW yang berlokasi di Kota Banjarbaru, yang ketiga rumah kediaman pribadi tersangka inisial HPW yang berlokasi di Kota Banjarbaru, artinya 2 rumah kediaman dari tersangka HPW ini. Kegiatan penggeledahan ini sangat diperlukan oleh penyidik dalam rangka pengumpulan bukti-bukti yang diperlukan untuk memperkuat pembuktian, di mana dari 3 tempat tersebut penyidik berhasil membawa sejumlah dokumen dan barang-barang termasuk sejumlah aset dari tersangka HPW yang berkaitan dengan pembuktian dalam perkara ini. Bahwa adapun dapat kami jelaskan modus operandi yang dilakukan oleh tersangka HPW dalam melaksanakan aksinya, yaitu tersangka atas nama inisial HPW selaku staf pada seksi pengusahaan bidang pertambangan mineral dan batu bara pada Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2023 sampai dengan 2025 telah menyalahgunakan kewenangan dengan cara meminta sejumlah uang kepada para pemohon perizinan kegiatan usaha pertambangan, disertai dengan ancaman apabila tidak memberikan sejumlah uang maka permohonan kegiatan usaha pertambangan tidak akan terbit. Yang mana atas tindakan tersebut membuat pemohon akhirnya dengan terpaksa harus menuruti keinginan tersangka HPW agar permohonan perizinan kegiatan usahanya dapat disetujui. Atas fakta tersebut, tersangka HPW diduga melanggar pasal 12 huruf E Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Bahwa perlu kami sampaikan pula, tim penyidik dengan dukungan penuh dari bidang intelijen dan bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan pada sore hari ini juga berhasil melakukan penangkapan terhadap tersangka HPW bertempat di kantor ESDM Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan surat perintah penangkapan nomor print 1075-0-3-16-FD.2-06-2026 tanggal 8 Juni 2026. Dan saat ini terhadap yang bersangkutan sedang dilaksanakan pemeriksaan awal dalam jangka waktu 1x24 jam ke depan. Untuk kemudian tim penyidik akan melakukan rapat internal terkait dengan perlu atau tidaknya terhadap yang bersangkutan dilakukan penahanan. Dan atas serangkaian tindakan penyidikan yang dilakukan tersebut, kami tim penyidik menegaskan komitmennya untuk senantiasa bertindak profesional, transparan dan akuntabel dalam setiap tahapan proses penegakan hukum serta menghormati hak-hak hukum setiap pihak yang terlibat dalam proses penyidikan ini. Yang diminta ya. Untuk sementara dari hasil penyidikan yang didapat oleh tim penyidik kurang lebihnya 1.200 miliar. Pihak pemohonnya di sini siapa, Pak? Ada dari Tabalong, Pak. Dari Kabupaten Tabalong. Jadi ada pelaku usaha dari Kabupaten Tabalong yang melakukan permohonan izin, yang mana izin ini merupakan kewenangan dari Provinsi SDM Kalimantan Selatan. Untuk kurun waktu tersangka ini berapa lama melakukan aksi? Untuk sementara yang kita dapatkan kurun waktu antara 2023 dan 2025 di wilayah Kabupaten Tabalong ya.
Tapi artinya ini tidak menutup kemungkinan juga terkait dengan adanya nanti hasil penggeledahan, bukti-bukti apa yang diketemukan ini tidak menutup kemungkinan sampai ini saja, itu saja. Pak, aset-aset sementara yang disita tadi Pak boleh disebutkan nggak Pak? Ada beberapa tadi, termasuk salah satunya mobil dan perhiasan tadi yang didapat oleh tim. Untuk nominal yang disita dari Masih perkiraan, belum, Pak? kita masih nunggu teman-teman dari tim penggeledahan belum datang, nanti akan kita kabarkan dalam perkembangan selanjutnya. Tersangkanya apakah di posisinya penantang dua Kota Palong, Pak? Nanti tim akan melakukan rapat internal terlebih dahulu ya terkait dengan seperti apa nanti terkait ke depannya. Oke. Oke, dari yang lain? Oke, aman. Ya, cukup nanti. Binian kah? Sabar. Jenis kelaminnya nih. HPW nih. Laki-laki. Laki-laki. Sebetulnya Dukungan penuh dari Bapak Asintel dan Bapak Aspitsus. Pak, yang 1 miliar tadi itu satu izin kah atau total keseluruhan maksudnya? Pak? Ada beberapa izin. Ya. Berarti Itu satu total berarti ya Pak? satu izin itu nominalnya beda-beda Pak. Beda-beda. 1 miliar lebih. 1.200.000. Totalnya ada berapa izin Pak yang Untuk sementara tim masih baru berhasil mengumpulkan 3 Tiga izin. Tiga izin. 1,8 M tadi? 1,2. 1,2. Sekitar. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.